Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Al-ayah surah Al-Azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kajian subuh Ahad keempat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini menapa enjing menika kula panjenengan dipun paringi sehat walafiat arupi saged rawuh wonten menika masjid dalam kondisi sehat walafiat. Ini bagian dari barokah Allah Subhanahu wa taala. Mulai jam 1 sampun ricih. Pesen Grab mobil sampai 4 kali dibatalkan. Pesen sepeda motor dibatalkan, akhirnya sepeda motoran. Ya, walaupun dokter belum bolehkan, tapi kami coba sepeda motoran pelan-pelan. Ini adalah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, tadi malam yang ikut ke Tawangsari situ. Wonten. Mboten perwakilan BRM. Ada yang perlu kita sampaikan. Tanggal 13 sampai 16 itu kita mengikuti musabaqah LPHR, Lembaga Pengembangan Ranting Cabang dan Ranting tingkat nasional di Banjarmasin. Kami berangkat ber-54 orang selama 5 hari di sana. Karena kita pernah menjadi PCM unggul, PCM terbaik di Indonesia tahun 2018. Sudah ada 6 PCM unggul di Indonesia, maka kemarin itu dilombakan dari unggul menjadi best of the best, paling baik. Ya, kami ikuti prosesnya. Kita malah beli stand itu, karena kita beli stand satu, kita beli stand lagi satu, kita nyewa macam-macam, sehingga stand kita bagus sekali. Tapi kemudian ada proses yang menurut kami menyalahi visi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah itu kan Ali Imran 104. Di situ intinya adalah wal takum ummatu yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tapi sejak awal kami agak mencurigai gelagat yang tidak fair. Bayangkan yang menang kemarin itu membawa bupatinya. Kebetulan bupatinya itu seorang Aisyah, Bu Aisyah. Membawa seorang anggota DPR. Curiga kami, ini berarti Muhammadiyah sudah masuk wilayah politik. Karena bupati itu adalah jabatan politik. DPR itu adalah jabatan politik. Yang mencurigakan lagi, begitu pembukaan, separuh dari 1000 sekian peserta itu, separuh bajunya sama. Bajunya sama persis. Kok iso batik sama ini akeh. Ternyata memang diklambeni. Jadi peserta muktamar, peserta musabaqah itu mulai dari pimpinan pusat yang hadir ke situ, panitia lokal dan seterusnya diklambeni. Dan terdengar lagi, tapi belum bisa kita buktikan, keplecok, hanya keplecok aja. Tim presentasi, kita kan presentasi 4 kali. Ada Mas Witian, ada Mas Opi, ada Mas Habib, dan ada Pak Yogi. Saya yakinkan bahwa kita
punya kemampuan, dan PCM kami waktu itu terbaik. Ternyata Kepelecok memberi sesuatu pada panitia. Jumlahnya ya relatif besar. Maka kami, karena kita ngajak PWM 3, ngajak PDM 3, bahkan PDM itu satu kamar dengan saya bertiga. Pak Misbah selaku koordinator majelis wakaf, kemudian Pak Nur Hasan Basri, ketua LPCR. Beliau tahu betul prosesnya. Jadi yang dinilai itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif, kita ini punya 24 kelurahan. Tapi lalu kita punya 25 ranting. 25 ranting. Bahkan tadi malam, perumahan Tawangsari itu siap menjadi ranting baru. Ke-26. Pertapan Madureno sudah kami rintis, siap menjadi PRM yang ke-27. Kalau kita punya PRM 27 berarti kuantitas kita terbesar di Indonesia. Yang nyalip Pakajangan. Pakajangan itu 26. Sementara kita punya 25. Kalau kita nanti bisa akhir jabatan kita 2027 punya 27, berarti ini PCM terbesar di Indonesia, punya 27 ranting. Dan masing-masing masjid kita layani ngajinya yang dihandle oleh majelis tabligh. Baik kajian biasa maupun Jumat, dan bahkan sudah kita rapatkan tentang ngirim mubalik 60 mubalik senior dan 40 mubalik junior yang besok akan kita upgrade di SD Muhammadiyah untuk disebarkan selama Ramadan. Masjid kita punya 28 dengan 6 musola. Kita punya 9 sekolah. Kita punya rumah sakit 5. Punya pabrik air. Punya BMT, bank. Punya lasismu yang terbaik di Jawa Timur, lasismu kita itu. Layanannya luar biasa. Sementara yang menang itu kelurahannya secabang tersebut adalah 17, tapi hanya mampu menggait mendirikan ranting 6. Kita punya kelurahan 24, PRM kita 25. Sementara yang dimenangkan oleh LPCR itu hanya 17 kelurahan, tapi ia hanya mampu berdakwah ke 6 ranting. Itu pun masih belum qualified. Berarti itu masih ada 11 kelurahan yang belum tersentuh oleh persyarikatan. Ini belum kualitas dan seterusnya. Aset kita itu hampir 2 triliun. Aset PCN sepanjang itu. Rumah sakit kita itu Sidkotia aja 660 miliar. Belum lagi kita kemarin Jumat rapat, gedung SD itu kita robohkan total. Karena perhitungannya tidak kuat, akan kita bangun lantai 8. Jadi setelah SD selesai Juli besok, lantai 6, maka rumah sakit itu, SD itu kita bangun lantai 8. Setelah itu Vokatama yang gedung A ini kami minta, itu yang belakang, yang di Pereng, itu kami minta untuk pengembangan Vokatama A ini, jurusan kesehatan, farmasi, analis kesehatan, dan fisioterapi. Dan itu kami bongkar juga nanti. Kita buat lantai paling tidak lantai 5 yang gagah gitu. SPP-nya 1 juta begitu nanti. Karena Vokatama hanya 350. Uang gedungnya ya 25 juta. Karena itu alumnusnya langsung kami masukkan di rumah sakit kita. Kita punya rumah sakit. Saya sedih setiap uji kompetensi mesti usolli. Nah itu wudu'a. Wah ini kita harus punya kader yang diasramakan. Kami hanya butuh kira-kira 60 peserta didik, tapi qualified, dan kami boardingkan. Sehingga kaifiah sholat sesuai dengan tarjih, kemudian ngajinya juga teteh begitu. Ini, nah, tapi kemudian qadarullah, kita tidak menang. Kita tidak menang. Jauh kualitatif, dan kami dijamin oleh PBM, Pak Tamhid, Pak Sultan Amin, Pak Zainul Muslimin, kami kumpulkan, termasuk PDM 2 orang. Kami minta pendapat. Saya harus tabayun pada Pak Jamal selaku ketua LPCR atau dia?
Diam adalah membiarkan kemungkaran. Tapi kalau kita tabrak, tentu ada masalah. Ada masalah. Akhirnya beliau ngerem kami. Tidak usah Pak Badaman. Jenengan sudah pasti menang. Ada jaminan menang. Di atas kertas menang. Tapi akhirnya ya qadarullah. Sebelumnya kan kami share ya di macam-macam itu. Sebelum presentasi terakhir mohon sholawat, doa agar kami menang tapi secara fair. Tapi faktanya kita tidak dapat apa-apa pulang. Sementara Wage malah dapat. Wage dapat. Nah, prediksi kami Wage jauh panggang dari api. Karena rivalnya Gunung Pring itu jauh lebih kualitatif dan kualitatif. Karena itu bagi kami PCM ya bangga tetapi agak sedih. Mengapa? Wage bisa juara. Padahal Gunung Pring itu punya 4 masjid yang bagus, punya 2 MI, punya 1 SMP, punya SMK Nusantara yang besar. Punya armada mobil Grand Max itu 120 untuk antar jemput murid. Punya Lazizu kuat. Itu mestinya ya mestinya dia adalah best of the best. Tapi faktanya kita didem-dem dengan dimenangkan Wage. Tuh, makanya saya sampaikan ke Pak Sultan Amin, kalau Muhammadiyah sudah barter, PCM sepanjang tidak akan ikut LPCR. Tidak akan LPCR. Dan saya orang pertama yang akan menentang LPCR. Kalau tidak, karena apa? Saya 45 tahun dibesarkan di PCM ini, amar ma'ruf nahi munkar kita gerakan. Alaikum bisidqi walalau musikum. Anda harus jujur sekalipun terhadap diri sendiri. Uang rupiah demi rupiah di PCM sepanjang insya Allah aman. Kami pernah mecat bendahara kita di rumah sakit karena pernah korupsi. Kami tidak tolerir. Maka saudara saya masukkan penjara dulu tapi tetap mengembalikan uang, atau saudara kami pecat tapi tetap mengembalikan uang. Hanya dia minta saya tetap di rumah sakit, uangnya saya kembalikan. Begitu uangnya dikembalikan, buat surat pernyataan mengundurkan diri dari rumah sakit. Jadi kami amar ma'ruf nahi munkar itu kita tegakkan. Makanya kemarin kemudian pimpinan pusat minta maaf ke Mas Fitian di Bandung kemarin. Pimpinan pusat sesaat isyarat minta terima kasih dan sekaligus minta maaf kepada Mas Fitian di acara milad ke-113 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Karena itu kita sampaikan kemarin tadi malam itu di PRM Tawang Sari, kita undang ranting semua karena mereka pada protes. Kenapa PCM sepanjang tidak menang? Ada apa? Maka kami buka seluas-luasnya, kondisi kita seperti ini, kondisi yang dimenangkan itu seperti itu. Maka kemudian saya sampaikan bahwa prestasi, kebenaran, kejujuran itu yakin akan mencari jalannya sendiri. Kedoliman, kecurangan, dan ketidakadilan itu mesti mendapatkan balasan sendiri. Sehingga tidak salah kalau Pak Latif muntap, karena bersama kami. Ketika manggang roti di hotel itu, beliau nangis. Beliau manggang roti, ya Allah, panitia yang mencurangi PCM sepanjang di akhirat nanti kau bakar segosong ini, karena api neraka lebih panas dari sampai kecewanya. Tapi kami hibur, sudahlah Pak, kemenangan itu milik Allah, kebenaran itu hanya milik Allah. Kalau dicurangi, didolimi, maka kata Nabi, hati-hati, orang yang mendolimi itu antara yang berdoa, yang didolimi dengan Allah, laisa hijab, tidak ada hijab, langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi Pak Latif, kita rem, tidak usah berdoa yang tidak baik Pak. Ini kebaikan kita semua, insya Allah. Kekhilafan itu akan apa? Ini sekilas yang kita sampaikan, bahwa kalau nanti ada rumor, itulah yang terjadi. Sehingga kami sementara kemarin memutuskan, sebenarnya tanpa LPCR, majelis tabligh itu jalan. Maka di sepanjang tidak ada LPCR, karena secara struktur tidak diperkenankan, maka menurut kami majelis tabligh kami sudah luar biasa qualified untuk membina ranting,
mengembangkan ranting. Harapan kami yang ngawal teman-teman itu bisa jalan dengan baik. Ini adalah informasi karena di antara penjenengan tidak hadir karena PRM kita undang. Baik, Ibu Bapak, kita masuk materi kita. Tata cara duduk tawaruk yang didasarkan oleh hadis Abu Humaid dan hadis Amir bin Abdul Zubair. Bulan yang lalu kita sampaikan bahwa Rasulullah itu setiap mau mengakhiri sholat, beliau membaca tasahud, maka duduknya dipastikan duduk tawaruk. Baik yang 1 rakaat, yang 2 rakaat, yang 3 rakaat maupun yang 4 rakaat. Jadi kalau ada sholat subuh kok duduknya iftiros, kita tidak punya dalil. Sering kita lihat ya, sholat subuh duduknya iftiros, tidak tawaruk. Kalau di himpunan putusan tarjih kita jelas, Rasulullah ketika sholat yang akan mengakhiri sholat, dia membaca tasahud akhir. Kemudian duduknya tawaruk. Ini jelas. Mana hadisnya? Ini hadisnya yang kita sampaikan. Agak panjang. An Amir bin Abdullah ibn Zubair an Abi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wa du'a yadul yumna ala faqidil yumna wa yadul yusra ala faqidil yusra wa asyara bi asba'ihi sababah wa du'a ibhamu ala isbaghil wusta wa yulqimu kaffahul yusra rukbatahu. Ini artinya secara umum dari Amir ibnu Abdullah bin Zubair, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah SAW jika duduk bertasahud, beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Jari telunjuknya ini ya. Nah, kemudian di antara kita kena musibah terus ininya apa? Ininya putus misalnya. Itu ya bisa ini tentu penggantinya yang paling dekat ya. Nah, ini masuk ini ya. Kira-kira ini ya. Kemungkinan besan saya itu ini. Sumenep itu yang kudul. Jadi sepeda motoran kemudian keserempet apa gitu, kudul. Jadi dipakai ya ini. Besan Sumenep. Itu tidak apa-apa. Karena kan istilahnya al-ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsiru wal-khinsiru. Nah, yang dipakai as-sababah. As-sababah itu jari telunjuk. Ini al-wusta, jari tengah. Ini al-khinsiru, kelingking, wal-binsiru. Jari telunjuknya. Dan beliau letakkan jempolnya pada jari tengahnya, sementara telapak tangan kirinya menggenggam lututnya. Nah, prakteknya duduk gini ya. Kalau ini duduk iftiros, kita tunjukkan gini. Tangan ini kan menggenggam. Ibu jari menyentuh jari tengah tadi gitu. Jadi ini plek. Nah, ini letakkan sini. Dan kemarin ada yang tanya digerakkan tidak? Tidak digerakkan. Jadi tidak digerakkan begini. Tidak digerakkan gini. Kalau ada yang digerakkan gini, mungkin punya dalil. Silahkan ke pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Biar nanti HPT kita dirubah. Kalau itu dalilnya kuat. Karena manhaj tarjih kita itu adalah manhaj yang memilih dalil terkuat dari yang kuat-kuat. Saya ulangi, dalil terkuat dari yang kuat. Makanya kita sampaikan kemarin, mengapa Muhammadiyah menggunakan Allahumma ba'id? Karena itu Bukhari. Kalau kemudian menggunakan wajahtu, itu Muslim. Kalau kemudian menggunakan kabiro, itu Tirmidzi. Boleh digunakan karena Rasul melakukan.
Tapi karena yang terkuat dari yang kuat-kuat itu Imam Bukhari. Nah, kalau penjenengan pakai Allahu bait berarti menggunakan dalil terkuat dari yang kuat-kuat berdasar manhaj tarjih kita. Jelas ya? Itu bukan berarti nih damel kabiro salah, tidak. Bahkan kemarin kita sampaikan ketika ada seorang sahabat yang kedengaran Rasul menggunakan kabiro, itu kemudian Rasul setelah sholat tanya, siapa yang membaca kabiro tadi? Ana ya Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah. Ternyata malaikat turun berduyun-duyun menyaksikan doa yang sampean baca. Itu Rasulullah sampaikan. Artinya ketika kita paham ini dasarnya Imam Bukhari, ini dasarnya dari Muslim, ini dasarnya dari At-Tirmidzi, maafi muskilah, tidak ada masalah. Kita sudah paham, oh teman ini pakai ini. Tapi kalau duduk yang mengakhiri sholat pakai iftiros di Muhammadiyah, di HPT tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, ya datang aja ke PP Muhammadiyah, sana majelis tarjih. Ini yang terkuat. Kalau itu kira-kira Bukhari Muslim, insya Allah manhaj tarjih kita akan menerima. Tapi kalau grade-nya di bawah itu, nah itu berarti tidak kuat. Ngerti ya? Kalau ada di antara jamaah kita yang duduknya begini, ya monggo. Berarti belum memahami dalil dari manhaj tarjih. Ya? Baik, ini dalil dari yang pertama. Ini yang dari Zubair. An Abdillah bin Zubair kana an Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi asbu'ihi idza da'an wala yuharrikuha. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Ya. Dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah Nabi Muhammad SAW yusiru bi asbu'ihi. Asyara yusiru itu isyarah. Isyarah itu menuding ini ya. Rasul menudingkan dengan jarinya. Kalau tadi dijelaskan as-sababah, maka di sini tidak disebut as-sababah. Tapi pengertian kita tetap as-sababah. Tidak mungkin ini, gitu ya. Tetap ini. Idza da'a. Ketika berdoa, maksudnya ini membaca tasyahud. Wala yuharrikuha. Dan telunjuknya itu tidak digerak-gerakkan. Telunjuknya tidak digerakkan. Jelas ya, ada dua dalil. Ini artinya dari Abdullah bin Zubair berkata bahwa Nabi SAW menunjuk dengan jari telunjuknya apabila bertasyahud, berdoa tadi, tidak menggerakkannya, tidak menggerakkan ini cukup. Nah, jangan. Ada jamaah kami di ad-dakwah itu setelah kita terangkan beritanya, harokah itu menggerak-gerakkan tat. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Gini Pak, kebetulan saya ini master Arab. Ini orang bahasa Arab gitu ya. Dan kami dibimbing oleh dua profesor kami dari Mesir, Syekh Said Rabi' dan Syed Ali. Jadi kalau taharroka itu menggerak-gerakkan Pak. Sulasi masjid biharfin. Harroka yuhariku tambah 2. Tak dengan roknya ditasdid itu tambah 2. Sulasi masjid biharfain. Kalau istaghfaro, ghafaro menjadi istaghfaro itu sulasi masjid bi salah satu akrufin. Ini tambahnya 2 Pak. Apa tahu kalau harroka yuhariku itu menggerakkan saja. Menggerakkan itu artinya asalnya begini, terus ini menggerakkan. Tapi kalau asalnya begini, menggerakkan ini kemudian diginikan namanya harroka yuhariku tahar menggerakkan. Tapi dalilnya harroka yuhariku menggerakkan saja. Asalnya begini menjadi begini. Tapi nek kalau panjenengan mirsani meneng dhisik setelah asyhadu alla ilaha illallah. Enten nggih? Teman-teman kita asyhadu alla ilaha illallah baru gini. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kalau harus menunggu syahadat gini. Yang ada begitu Rasul duduk berdoa tasyahud, begitu dijelaskan doa hadis ini, beliau langsung isyarah asabi yang pertama.
mengisarakan jari telunjuknya. Dalil yang kedua, bi usbuihi, usbu itu dimaksud ini. Da'a kemudian membaca doa tasawuf. Wala yukharrikuha, dan di situ tidak digerak-gerakkan. Jelas ya? Kalau tadi yang menggerak-gerakkan, ada di ketiga juga gini. Ya, padahal sudah selesai, sudah tuntas kami acara itu. Di Adawah juga sudah tuntas, di Almanar selesai, di Kedung Turi selesai. Insya Allah ini pekan depan, bulan depan selesai. Karena tinggal nanti salam. Di Al-Falah libur beberapa Sabtu, karena di tengah itu kan dibangun lantai 2 sehingga di tengah itu dikerubungi. Tidak ada sehingga Jumatan pun gerak. Maka baru sampai surat Al-Fatihah, baca Fatihah. Ini dalil kita. Kemudian ada dalil ini. Nah, ini kita terbuka di tarjih kita. Ini yang dalil yang menyatakan gerak. Anwail bin Luhujair qala summa rafa'as bu'ahu fara'aituhu yukharrikuha yad'au biha. Dari Wail ibnu Hujair, ia berkata, setelah Rasul sholat, duduk tasawuf, summa, kemudian Rasul rafa'a asbu'ahu, mengangkat, menggerakkan, mengangkat jari telunjuknya, fara'aituhu, dan saya melihat, kata Wail, yukharrikuha, Rasulullah menggerakkan. Ini sebagai pembanding ya, Rasulullah menggerak-gerakkan. Ya tahu biar, dan berdoa membaca tasawuf dengan itu. Ini artinya menggerak-gerakkan. Lalu di tarjih kita dijelaskan. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga orang yang ke kami itu, dan alhamdulillah akhirnya kita jelaskan dan beliau paham, akhirnya tidak menggerakkan. Hadis bahwa Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasawuf dalam riwayat di atas mengandung anomali, suzus, penyimpangan, bertentangan dengan dua hadis yang di atas. Karena yang meriwayatkan salah satunya ada Zaidah, seorang perawi yang dalam sanadnya tersebut. Karena itu dijelaskan di sini. Nah, semua sejawatnya Subah, Sufyan al-Sauri, Sufyan ibnu Uyainah, Zubair ibnu Awanah, semuanya merupakan perawi-perawi terpercaya yang meriwayatkan hadis ini dari guru mereka Asim ibnu Kulaib. Yang meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan Rasulullah SAW menunjuk dengan jari telunjuknya. Dan sama sekali tidak menyebutkan beliau menggerak-gerakkan jarinya. Jelas ya? Sekian perawi hanya Subah yang menyatakan menggerak-gerakkan. Sehingga sudah marju, tidak roji lagi. Nah, dengan demikian disimpulkan bahwa yang roji, yang kuat secara dalil adalah pendapat tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Zubair yang menegaskan bahwa Rasulullah menunjuk atau mengacungkan jari telunjuk, bukan menggerak-gerakkannya. Gini loh, maksudnya ini bukan gini terus begini, tidak. Ini dijelaskan. Namun nggih, clear nggih? Nggih, soalnya bulan wingi tanglet belum waktunya kita culik. Ini dasarnya. Tapi kalau di kanan kiri kita sholat masih ada seperti itu, ampunlah, wah itu keyakinan. Itu paham ya. Itu paham. Namanya kunut saja sudah paham bahwa Rasul pernah ditegur oleh Allah. Ya. Kunut itu ya kalau pada tempatnya. Dan itu subuh. Dan beberapa sholat yang lain. Ketika Rasulullah merasa apa itu, ya dari sisi keamanan sahabatnya terancam. Kemudian ditegur oleh Allah. Tidak boleh berdoa seperti itu.
Maka Rasul sejak itu tidak membaca kunut lagi. Itu dijelaskan di tarjih kita. Tapi kemudian ada saudara kita kunut daiman abadan, dan itu dikhususkan hari untuk sholat subuh. Tidak tahu dalilnya dari mana. Tapi dikandani yo kata Kartolo kan angel tenan tunturan. Angel tenan. Kira-kira dalilnya juga tidak jelas gitu. Tapi ya biarlah kita hormati, itu paham. Itu paham. Maka sikap kita, ini mungkin nanti ada pertanyaan, kalau kemudian kami sholat di masjid itu gitu. Itu. Jadi saya 25 tahun sebelum berdiri ad-dakwah itu sholat kula nggih teng kene Subakir. Karena belum ada. Tapi kalau traweh di rumah saya 25 tahun traweh teng Griya Pulo, kajian teng Griya Pulo. 88 sampai 2013. Karena PCM-nya, PRM-nya hanya 4 orang. Saya, istri saya, adik saya, mertua. Itu PRM. Lalu sekarang sudah ada ratusan itu. Baru 2014 kita pindah ke ad-dakwah. Itu pun ini masih kita beri perla. Artinya apa? Ya kita sholat di masjid, jamaah. Bagaimana kalau subuh? Ya saya ikut sholat subuh. Kalau kemudian imamnya Allahumma dini dan seterusnya, ya kami tidak usah angkat tangan. Apa yang kita baca? Kok lama itu? Ya kita baca doa yang dituntun Rasul. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kok imamnya belum selesai lagi? Teruskan lagi terus. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau imam sujud, ikut sujud. Ikut sujud. Karena kita yakini bahwa tidak ada yang namanya kunut itu dikhususkan untuk sholat tertentu. Dan itu Rasul sudah berhenti karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, membaca doa tasyahud bersamaan dengan duduk tawaruk pada rakaat terakhir sebagaimana dijelaskan di muka, kita membaca doa tasyahud. Doanya apa? Doanya ini. At-tahiyatulillah wassalawatu wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalil yang pertama. Ada dalil lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dalilnya sama. Ini menggunakan abduhu wa rasuluh. Panjenengan damel ingkang putih. Ingkang niki. Ya, ada dalilnya. Ini panjenengan damel wa anna Muhammadar rasulullah. Nanti dalilnya juga ada. Jadi sama ada dalilnya, sama-sama kuatnya. Oke. Nah, doa ini didasari oleh hadis Nabi. Ini agak panjang ya, agak panjang. Intinya yang saya birukan ini, dalil ini mengacu pada dalil dan ini sangat kuat, paling kuat. Mengapa? Bukhari, Muslim, sudah tidak ada lagi grid di atas Bukhari Muslim. Kalau pendengaran ketemu hadis kok Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, itu sama. Sawaun kan. Jadi kalau muttafaqun alaih berarti ini perawinya Bukhari Muslim. Kan ya? Grid di bawahnya apa? Bukhari. Di bawahnya Muslim. Jadi yang kalau biru niki sama dengan yang di atas. Rasulullah doanya seperti ini. Doanya seperti ini. Artinya panjang sekali ini. Nah, kemudian yang kedua menggunakan ini. Tadi kan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Yang pertama tadi deh, wa anna Muhammadur Rasul. Di sini wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Rasuluh tadi ya. Ini dalilnya mana? Ini dalilnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim saja. Muslim saja. Dari sisi gradual hadis kuat ingkang pundi? Kuat ingkang pundi? Kuat yang atas. Yang Rasulullah wa Abdul tadi ya. Ini dalilnya wa anna Muhammad Rasulullah, ini dalilnya dari Muslim. Artinya grade-nya masih lumayan. Grade-nya masih lumayan. Kalau penjenengan pun terbiasa yang bawah, mboten sah dirubah. Aku rubah yang Abduhu wa Rasuluh, mboten perlu. Kadung ngapal engko lali wayahe baca malah repot nggih. Tapi wis tak latihan bener, pakai yang pertama. Mengapa? Wong Bukhari Muslim kok. Kita gunakan yang terkuat, monggo, nggak apa-apa. Kalau tetap yang kedua sah, masih grade-nya tinggi karena Imam Muslim. Ini berikutnya membaca sholawat untuk Nabi. Bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini sama semuanya. Tapi kalau penjenengan dengar ditambahi sayyidina, ngerti nggih sing ditambahi sayyidina. Dalilnya tidak ada sayyidina. Tapi ini penjenengan tanya kok ada sayyidina, menghormati sayyid. Itu ya tidak mendasar. Karena Rasul sampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Lah sholat Rasul yang direkam oleh para sahabat tidak ada sayyidina. Dan kita khawatirkan kalau kemudian ya tetap seperti itu kena dalil dari Rasul. Barang siapa yang menambah-nambah atau mengurangi hadis kami, baik pembicaraan ataupun sikap kami dan takrir kami, falaisa minni, ia tidak termasuk golonganku. Lala iman ya, gak diakui Nabi, nambah-nambah. Bahkan di hadis lain, fahuwa rudun, dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu iman sholat ngoyo kok ditolak Allah, gara-gara nambah-nambah. Nah, di luar sholat monggo aja dibaca Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina, malah coba itu Syekh Abdul Qadir Jailina, ada itu macam-macam. Monggo mawon di luar sholat, monggo mawon di luar sholat. Iya, karena itu tidak terkait dengan apa yang dibaca dalam sholat. Kalau dalam sholat monggo, tidak usah ditambah-tambah. Pas bandrol mawon, sesuai tuntunan Rasul, cek aman, cek aman. Di luar sholat pun sebenarnya ya tidak harus begitu. Ya, tapi kalau dilakukan monggo, karena itu tidak membatalkan, tidak mengurangi apa itu fadilah sholat kita. Ini sholawatnya ini ya, sholawat. Rasul sampaikan bahwa kalau ada umatku, jamaahku kemudian membaca sholat untukku, maka Allah berkenan sampai ke ruhku, dan insya Allah di akhirat akan dibalas oleh Allah 10 kali dari sholat yang satu itu. Ini ada dalilnya. Apalagi di hari Jumat, ada dalilnya lagi di Jumat itu. Nanti kita akan sampaikan. Jadi ya kita usahakan banyak membaca sholawat. Sholawatnya seperti apa? Ya sholawatnya seperti ini, sholawat. Membaca sholawat untuk Nabi. Yang singkat seperti apa? Apa nih sholat yang singkat? Ini tak kepanjangan gitu. Cukup apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penjenengan tambah sebelum mengakhiri sholat tadi, sebelum mengakhiri wirid kita ini, kita baca minimal 5 kali. Sebelum berdiri dari wirid tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bangun dari duduk kita. Kita usahakan kecuali nek tergesa-gesa. Musolanya kecil di bandara, musolanya kecil di terminal dan seterusnya, gantian yang belakang. Ya wes sholawat sampai jalan. Sampai Allah lebih tahu. Tapi kalau dalam kondisi aman dan seterusnya, monggo minimal kita baca 3 kali lah. Minimal kita baca 3. Kalau lupa lagi ya minimal dibaca 1 kali. Iman. Karena itu ngendikan dari Rasul nanti Allah akan membalas sholawat itu minimal 10 kali. Karena dalilnya kan jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholawat terhadap Nabi. Wahai orang yang beriman, membacalah sholawat dan keselamatan untuk Nabi. Itu dipelintir oleh agama lain. Berarti Muhammad itu belum selamat. Dipelintir, Pak. Muhammad itu belum selamat. Oh, umatnya suruh mendoakan selamat kan itu ya. Bukan itu. Bukan itu. Karena dalil qot'iynya jelas. Allah dan Rasul itu membaca sholawat waktu Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Itu ada panggilan itu. Ada seruan. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Ada perintahnya. Dan itu Allah yang memerintahkan. Perkara itu dimaknai Muhammad tidak selamat, itu urusan mereka. Tapi urusan kita dengan Allah dan Rasul selesai. Karena ada dalil yang memberitahu kepada kita. Kalau tidak ada dalil membuat-buat, itu namanya di luar konteks agama kita. Bacaan sholawat ini didasari oleh hadis. Panjang ini ya. Ini cukup kuat. Grip yang kedua, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini artinya ini waktu itu kemudian ada sahabat yang tanya. Ya Rasulullah, ini kan tanya. Wahai Rasulullah, kalau Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan sholawat atasmu, bagaimana bacaan sholawat atasmu itu? Rasulullah terdiam. Rasulullah terdiam, belum bisa jawab. Sejenak. Allah kemudian merintahkan Jibril bisi Rasulullah di saat itu. Maka di sini disebutkan Rasulullah terdiam. Hingga kemudian sahabat yang bertanya tadi berpikir, mestinya kita ini tidak menanyakan sholat kepada Nabi. Karena Rasul diam. Tidak ngendika apa-apa. Tapi kemudian Allah menurunkan malaikatnya supaya menyampaikan Muhammad, sholawat sahabatmu, sholawat umatmu itu ini. Maka Rasul kemudian bersabda, katakanlah, ya Allah beri sholawatlah kepada Muhammad. Yang kemudian kita baca sholawat yang di atas tadi. Jadi itu dalam kondisi Rasul ditanya oleh sahabat. Karena dalilnya jelas. Maka Rasul tidak berani jawab lafadznya seperti apa. Sambil menunggu wahyu dari Allah. Seketika Allah menurunkan Jibril untuk misi. Seperti ketika Rasul itu akan ditanya tentang 2 hal. Yang pertama tentang nyawa. Katanya manusia ada nyawanya. Maka sebelum sahabat tanya, Allah sudah menurunkan malaikat Jibril. Muhammad, kamu bakal ditanya tentang roh. Yas'alunaka anir ruh. Yas'alu itu fi'il mudhari'. Kamu nanti akan ditanya oleh sahabatmu tentang nyawa. Maka jawablah, kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qali. Muhammad jawablah bahwa yang namanya roh itu urusan Tuhanku. Kulir ruhu min amri rabbi. Urusan Tuhanku.
Wa ma utitu minal ilmi, dan Allah tidak memberikan ilmu tentang roh kepadaku illa qalil, kecuali kecil saja, bahwa di jasad ini ada roh. Tapi substansi roh Allah tidak memberitahu kepada Rasul. Kematian itu berpisahnya jasad dengan roh, itu Rasul tahu. Tetapi hakikat roh Rasul tidak boleh menyampaikan. Termasuk nanti tanya Muhammad kamu tentang kiamat. Kapan kiamat? Sampaikan bahwa kiamat itu urusannya Allah. Oh, yang pasti datang, tapi kami tidak bisa menyampaikan indikasinya. Maka di hadis arba'in yang panjang itu Rasul hanya menyampaikan salah satu tanda-tanda kiamat itu diantaranya kalau ada wanita pakaian cumpan-camping. Cumpan-camping itu ndak nih gone penjahit urung mari selak manggung lengan sebelah kiri belum dipasang baru separuh pakai. Ya sebenarnya memang mintanya hanya itu separuh belet, bahkan ini keluar sini itu ini berarti cuma sampai. Yang kedua, kalau ada pembantu munggah kasur, apa artinya? Pembantu boyem itu ditiduri oleh majikannya, hamil karena majikannya. Sani pun wonten dari pun kata itu salah satu tanda kiamat. Tapi mudah-mudahan perlu penjenengan boten menangi kiamat. Ngeri Pak. Penjenengan waos teng Al-Qari'ah itu ngeri Pak. Penjenengan baca di azal-zalah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Ngeri gitu. Makanya mudah-mudahan kita nanti diwafatkan oleh Allah tidak harus menunggu kiamat. Biar kita ya diramut oleh jamaah keluarga. Ya. Kalau sudah kena itu ya sudah tidak dikubur Pak, kita ini ya dikubur oleh lahar. Wa takunul jibalu kal inil mangfus dan seterusnya ya kita terkubur oleh lahar. Itu diantaranya. Baik Ibu Bapak, saya kira sampai sini sudah ada bel. Jam 5:30 nanti kita sudah di Silkotijah. Kami dikesan oleh Pak Direktur Tat penjenengan besok doa nggih, pemberangkatan apa ini? Pemberangkatan Jalan Sehat Silkotijah. Hadiahnya umroh. Umroh 2 orang kayaknya dan sepeda ini listrik dan yang lain banyak. Saya dipesan gitu. Insya Allah saya nanti sana Pak Direktur untuk ya membuka doa. Nonton ya, ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini datangnya dari Allah atau kebaikan dan ini adalah dari Rasulullah juga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini pun boten sah ngilok ini sebelah yang tidak sesuai ini. Berarti beliau-beliau punya keyakinan dan pemahaman itu. Karena ini adalah sholat ini hablum minallah. Wis kita lakukan sesuai tuntunan Nabi. Jangan terpengaruh kanan kiri. Enggak usah nyeneni, enggak usah nyalah nih. Boleh jadi beliau belum belajar betul dengan kaifiah sholat yang dituntutkan oleh Rasul. Selesai. Sholat kok tukaran urusan sholat malah enggak baik. Enggak baik ya, karena urusan kita dengan Allah. Nanti ketemu. Nah, mudah-mudahan karena kita meluruskan, mengislah, murojaah dari kajian-kajian ini, mudah-mudahan sholat kita semakin hari semakin baik, semakin khusyuk, dan sholat kita mampu untuk tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat kita bisa menghindari perbuatan keji dan munkar. Dan nanti itu kita akan dihisab yang pertama terkait sholat. Maka kita perbaiki sholat, kita akan kemudian hisab kita lancar. Karena ketika itu lancar, hisab yang lain juga lancar. Kirang langkung punyuan pangapunten, nasunallahu wa qarib, wasyirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.